Betul loh. Iya. Ya, artinya Jadi ini empat juga gitu. nih Eko Ya. nih, Eko nih, ya dari mulai mengejar syariat, hakikat, langsung ke tarekat, langsung dia masuk tasawuf. Bermuaranya pasti ke situ. Ke situ dulu. Ridho Allah. Seluruhnya ke Mau situ. cari ridho Allah. Ridho orang tua, ridho guru, ridho nabi, atau rasul, ridho Betul, Allah. betul. Empat Betul, juga. betul. Hari empat unsur lagi. Iya, gimana kita? Iya sebab dari dia juga kita keluar dari empat unsur dia Iya, juga betul. kan itu. Bener. Iya bener, bener, Nah, bener, makanya. bener. Lah yang dimakannya juga empat unsur juga Bener. sama bapak ibu kita. Karena kita ingin mencari kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan hidup kita, itu sebenarnya bebenah diri untuk mencari ridho Allah. Gitu kan ya. Nah makanya saya pegang. Nah empat bentuk gerakan sholat empat juga. Nah, Saya ikut gabung lah. Itu. ini mau masuk nyari tasawuf. Enggak, tasawuf itu kelatahan aja. Dikit-dikit tasawuf gitu kan. Sementara hal yang dasar aja Ini maksud saya nih, ini dasar nih. Ini. belepotan. Soalnya kalau saya paham di sini, nanti ku arek dibelakang kade, oh saya paham nih bisa ngikuti gitu. Dasar heula weh. Ulah sampai Itu enggak jadi yang beli ya. masalahnya gitu Kan tadi. dialognya menarik. Bukan, pantesan kenapa saya nggak nyambung tadi? Karena belum ada koping kok. Makanya saya terjebak terus. Gitu, jadi nggak nyambung kok, jadi nggak lentur. Jadi- Kopi saya juga habis. Jadi kopi salah satu alat untuk penghubung. Lah kopi Pan tadi. itu menerbitkan Ku, imajinasi. simbolku masalah kopi, kasih tahu. Saya ngopi Ya aja orang di neraka. Ngopi aja di neraka. Coba bayangin aja. Bersiul di surga. Tah. Coba. Itu. Itu maksudnya apa itu? Kita udah neraka. ngopi di neraka. Iya. Kan gitu. Udah Udah bertasbih. salah. Udah bersiul di surga. Jadi Nanti urusan dunia kita belum bagus. Makanya diselesaikan. Makanya kalau udah selesai semuanya ketiga-tiganya, baru kita jadi insan kamil. Sebab tujuan kita jadi insan kamil kan itu. itu dialog kebudayaan tadi bagus itu. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal dalam konteks religius Iya, gitu. bener. Karena berawalnya itu tadi nilai ketulusan sebetulnya. Ketulusan itu ketika hilang akan hilang nilai keberkahannya. Nah, itu. Jadi saya sendiri akang aja lah nggak manggilnya ya enakan gitu daripada bapak pak berkali akang aja. Tua, Hah? tua. Akang aja ya. Makanya akang, Iya. saya tuh jadinya semangat. Iya. Itu. Jadi gitu. Saya makanya saya berlahan-lahan ngasih ini supaya apa? Sebab ini nih soko gurunya itu mewakili Nusantara semua. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Ini bukan surah orang Padang aja berarti. Nah makanya saya ambil saya ambil puncaknya itu diambil ke gaya Pariaman. Kenapa? Sebab memang dikenal Pariaman itu memang Sabang sampai Merauke. Nah di ujungnya itu di sana tiga, jadi tiga, 1, 2, 3. Istilahnya pluralisme. Nah di Soko Gurunya itu Sunan Sunan Gunung Jati,
kemudian Syekh Abdul Rauf Al-Singkiri sama Syekh Burhanuddin. Kalau di Cirebon saya ambil batu dua tempat, di Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati sama Syekh Datul Hati. Saya bikin kopi dulu ya, biar nyambung ya. Iya tuh. Itu. Nah di Kalimantan itu Rajan Kutai, Al-Khudri. Al-Khodri. Abah sekumpul itu kan Al-Khodri. Dari mana saya dapat? Dari salah satu keturunan di. Saya minta. Nah, saya tanam tuh di pondasi Cakarayan itu. Saya masukin di situ. Nah, makanya saya mengajar ini, makanya nggak pakai mihrab. Sengaja. Polos di Iya, seluruhnya boleh masuk. Siapa aja boleh. Bahkan orang yang sok-sok suci malah mental dari sini. Asli, tanya sih kok. itu tadi, makanya saya bilang ke itu, ketika kita sudah lepas dari nilai yang namanya ketulusan, Iya. Mental udah sendiri. kayak gitu. Betul. Dulu saya yang namanya masuk ke kampung-kampung, yang namanya kesusahan itu nggak pernah ada. Nggak pernah. Nggak pernah ada. Dengan apa adanya. Tapi mereka menciptakan sesuatu yang ada apanya. Jadi ada apanya. Kebayangkan? Kebayang. Itu karena apa? Karena hati dan pikiranku yang bersih. Di mana sih orang kampung dulu pikiran sama hatinya macam-macam? Nggak ada. Setiap tamu yang datang, Masya Allah, kehangatannya itu beda. Beda benar. Di apa yang disediakannya saja enak terus. Bener. Saya kemegetan. Sampai saya diterima sama ini, sama camat, lurah Kusnong Jeran, dibawa ke rumahnya. Rumahnya kan kayak bangunan joglo gitu. Nah, itu subuh bangun, mandi, habis sholat subuh sama dia berjemaah. Nah, dia ke rumah, udah disuguhin tuh teh sama pecel, ya kan, ciri khas dia kan gitu, nasi pecel itu Enak itu. enak benar. Nasi pecel. Asli. Masalahnya dia pun ngambil dari kebun sendiri gitu, sesuai kata Nabi. Kebahagiaan itu terletak dari 4 perkara. Makanannya, istrinya soleha. Kemudian anaknya patuh-patuh. Kemudian makanannya dari negerinya sendiri, bukan dari ekspor. Kok saya pengen ke kamar mandi dulu, di mana kok? Di atas. Di atas kamar? Iya. Masuk ke sini, Masuk ke belok sini? kanan. Sini? Iya. Belok kanan? Supaya jadi enak kok. Aduh. Habis dulu nih kok. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Biar lebih sinkron pembicaraan ini. Aduh, suhu kopi. Takut dari kemarin teh saya kok selalu bilang sinkronin, maksudnya sinkron apa sinkron? Itu takut. Ya sinkron itu pada proses tahali tajalli itu.
pengosongan, Oh yang tadi. ya baru pengisian, baru setelah pengisian baru tajali. Dan tajali itu kan jelas nyata. Oh, iya. Makanya tadi ketika aku bilang waktu itu suruh dikosongkan, itu kan tadi dialog terus ya. Iya. Saya mencoba kok kan, saya dengan ini gitu kan. Caranya Dengan apa, nanti ketika ini udah ini kan terus tuh, gue langsung masuk dengan dialognya. Sampai ketika saya memang udah nggak ini, saya hanya fokus ke apa yang aku bilang. Gitu, kayak gitu. Nah, caranya gimana Kang? ngopi dulu lah, ngopi dulu. Ya, Santai aja. biar agak tenang jiwa dikit. Masalahnya saya nggak bisa ya tahapannya sebenarnya matanya gitu aja dulu, baca istighfar 4 kali. Wah, Ya kenapa istighfar? Sebab istighfar itu kan kalimat taubat. Taubat itu kan kembali apa yang mau dikembali. Terkadang hak Allah itu Jadi, kita intinya, pakai. Pak tadi minta bimbing lah ya, daripada jadi pertanyaan terus. Gitu. Terkadang kita merasa hebat, iyalah. Oh, masalahnya merasa mulia. sehebat apapun kita tetap harus punya guru. Kalau kita hanya berbicara ke buku, main logika, sama aja berguru dengan setan. Kan ilmunya diantum kene. Sehebat apapun seorang aktor bermain tanpa sutradara, tetap aja Iya. nggak akan ada yang ngontrol. Permainannya bagus apapun tidak. Silakan dicicipi dulu. Jangan ya. Kopi Gitu. nyambungnya. Masalahnya terus terang, mungkin Allahu a'lam bishawab, itu hanya Allah yang maha mengetahui gitu. Kalau dalam secara kasat mata, salah dalam hal memilih sebuah hidup. Salah. Artinya salah jalan itu bukan berarti salah jalan bermaksiat, bukan. Bukan. Salah dalam hal berpikir. Karena mengikuti hawa nafsu tadi, ego. Sehingga akhirnya salah melangkah dalam kehidupan, udah habis. Gitu, Bu. Makanya saya jadikan pembelajaran. Gitu. Salah melangkah dalam kehidupan. Itu tadi akan habis. Makanya apapun nilai bentuk bimbingan itu sifatnya memang harus ada dan wajib, supaya jangan salah jalan. Terkadang kan kita karena itu tadi kataku, karena merasa hebat, ego kita tinggi, hawa nafsu kita tinggi, ujung-ujungnya kita selalu memilih jalan sendiri. Sebetulnya itu salah. Iya, jangankan kita ya. Nabi Muhammad aja ada pembimbing kan, Jibril kan. Apalagi kita yang merasa banyak membaca, banyak pengetahuan, Itu. merasa pintar, Benar. nggak ada pembimbing ya salah jalan. Mesti kan Rasulullah lebih tahu kan. Kayak peristiwa Isra Mi'raj kan nanya terus dia sama Jibril, dia apa nih? Yang pemandangan-pemandangan di Isra Mi'raj itu. Harusnya kan Rasulullah tahu semua kan. Orang kekasih Allah itu satu contoh bahwa memang mesti harus ada yang bimbing, ada guru. Saya kalau perjalanan Isra Mi'raj gitu ya, jujur, saya katakan suka nangis. Kenapa? Nangisnya pada saat, mungkin benar atau tidak ya apa yang saya pahamin kok, ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah dalam bentuk cahaya. Ketika pada saat Rasulullah berhadapan dengan Allah, Rasulullah kalimat pertamanya itu adalah, sehingga diabadikan dalam salat, at-tahiyatu mubarakah salawatu thayyibah. Ketika ucapan Rasulullah itu dijawab oleh Allah, Assalamualaikum.
terus dijawab lagi oleh malaikat secara keseluruhan. Dan kejadian Isra Mi'raj itu sampai diabadikan dalam sholat. Itu benar itu. Iya, Benar. Dalam ilmu Ghazali. benar. Sehingga Luar biasa. makanya itu yang membuat saya merasa sedih ketika saya tidak melakukan sholat. Benar. Sehingga walaupun saya itu tetap saya merasa dosanya gede kayak gitu bro. Makanya begitu dasarnya gitu Allah kepada Rasulullah, sehingga kata Muhammad dalam Al-Quran sampai jarang Allah ucapkan, begitu sampai menjadi kekasihnya. Itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Ya Ibrahim, gitu kan. Ya Adam, ya gitu kan. Sampai kepada ya Zulkarnain, ya Yahya, langsung dengan menyebut namanya. Tapi kepada Rasulullah belum Ya pernah. Habibi. Belum pernah dengan kalimat langsung ya Muhammad kayak gitu. Betul kok. Kalau ya Muhammad, itu tuh ada peristiwanya. Istiwanya. Saat dia Allah itu masih dia, belum namanya Allah. Dia, Iya. dia, huwa. Hmm. Jadi huwa itu kan domir mustaqil, muzakkar. Jadi dia itu ganti orang ketiga tunggal kan itu. Betul. Ya kan? Iya. Ya seperti dijelaskan di dalam kitab dalam surat Al-Hadid, wal awalu wal akhiru waz zahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in muhit. Huwa. Huwa. Jadi kalau orang zikir kan ya hu ya hu ya hu ya hu Sana. itu. Itu saat di ahdiyatnya itu. Martabat ilahiyah yang paling tinggi itu kan ahdiyat. Itu belum namanya Allah. Namanya Allah ketika dia melahirkan sifatnya, yaitu nur Allah, atau disebut Muhammad. Makanya ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu khalqa. Nah, itu. Wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau, kalau tidak karena engkau, 3 kali ya Muhammad, tidak akan aku jadikan kejadian ini. Sangat. Nah baru setelah itu lahir sifat jalal dan jamalnya, makanya terbitlah nur Allah atau Muhammad. Begitu manusia Itu bukan Nabi Muhammad. Bukan Muhammad. Nah makanya diabadikan di tiang aras. Iya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Nah dari situlah Jibril melihat ketika menciptakan Adam, mau Iya. dibikin kayak gimana Iya. nih, kan gitu. Kata Allah, lihatlah dia. Sudah ada ya. Nah itu. Iya betul. Gambarannya. Iya. Muhammad. Makanya kalau di kajian kita tuh awal Muhammad nurani, akhir Muhammad rohani, lahir Muhammad insani, batin Muhammad robbani. Mimha dal Mim amin dal. Muhammad dal Muhammad. Nah proses mim amin dal, kesempurnaannya itu di tahiyat.
Muhammad itu. Kalau laku sholatnya itu Ahmad. Kopi jangan sampai dingin. Begitu kan. Selamat. Ya itu yang saya pelajari. Karena memang siapapun kalau udah jangan kayak ini apa Allah dan para malaikatnya gitu, sehebat apapun manusia kalau udah mengetahui kejadian-kejadian tentang Rasulullah itu mampu menggetarkan. Itu makanya saya mengharap ya Allah jadi karena aku tetaplah melihat Muhammad. Saya disini tetaplah saya melihat Muhammad, baik dalam mimpi baik dalam terjaga. Apalagi saya kerasanya kalau udah Tapi sekarang mau meme-nya udah ditukar, banyak ketukar sama kepala beruk. oh gitu. Iya, Bala monyet. benar. Ya. Artinya kenapa ditukar dengan kepala beruk atau monyet? Lihatlah sifat beruk atau monyet. Di tembuluknya udah penuh, di keteknya pun ada penuh, tangannya udah penuh, penuh. Masuk di sini. Iya, penuh. Tapi punya orang dia punya saudara ini mau diakalin juga. Serakah. Kan udah banyak. Gitu. Ada yang kayak babi, ada yang kayak ular kepalanya, kepala ular. Nah, makanya saya bilang, ya Allah, perlihatkanlah aku pada Muhammad, baik terjaga maupun di dalam mimpi. Kalau di dalam mimpi kan bentuk nur, cahaya. Pelan-pelan kita mengurai diri, ini mengenali diri kan. Makanya kalau asrokolan pasti saya suka ikut karena di situ mampu Wah, iya. kudung itu pas Apa? ini asrokolan. Kalau Mah kita apalagi kalau sendiri. ya Nabi Oh, itu. salam Allah, itu kayak yang kita punya ruang sendiri gitu. Ini teh, dan ini teh benar-benar. Semakin kita kenal tentang si Muhammad Nur itu, Muhammad kejadian itu sampai ke Rasulullah, makin ini Dasar. makin Iya, betul. Kadang-kadang saya malu. Pernah saya dikasapkan oleh Allah. Waktu berkhalwat saya di Bukit Hijau dalam goa. Bukit Hijau itu daerah Padang Panjang. Saya khalwat di situ seminggu. Belum jadi ustadz, belum, masih pakai istilahnya, masih santri. Cuma memang dulu kan memang saya suka masuk hutan keluar hutan orang sendiri jalan. Kalau enggak ke kuburan para wali-wali kan digabung. itu nggak disuruh-suruh itu, Iya. gerak batinnya. Ingat jalan-jalan. Jadi saya mencoba untuk mendengarkan kata hati. Kalamul qadim kan itu. Nah, itu. Makanya ya walaupun dibilang saya sesat, ya sesat lah gitu kan. Memang saya sesat gitu. Ya kadang sholat juga kayak gitu saya. Kalau hati belum nyuruh, saya belum.
belum sholat. Walaupun udah jam berapa pun terserah. Nah ketika itu berbicara memerintah, baru saya sholat. Yang penting dalam waktunya. Nggak kalimat walaupun jam berapapun tuh. Nah, dan tiap hari saya sholat daim. Sholat daim itu apa? Sholat daim itu sholat hati itu zikir terus. Berusaha untuk itu terus gitu. Dalam riadah gitu kan. Sesuatu itu kan latihan. Nah makanya saya bilang sesat ya sesat. Memang saya tersesat gitu aja. Kalau tidak dengan hidayah Allah, mungkin kita tersesat. Ya itu maksudnya. Bukan ajaran sesat. Bukan aliran sesat. Kalau bukan karena hidayah Allah, pasti tersesat. Tersesat. Ya. Karena yang nuntun itu hidayah Allah. Jadi kesadaran sebenarnya itu untuk meningkatkan kesadaran diri. Jadi belajar kesadaran diri gitu. Nah makanya prosesnya itu kita selalu menjaga hati kita, jangan iri, jangan dengki gitu. Sebab kalau kata almarhum Kiai Maftuanan di Babakan Ciwaringin, ngopeningan hati angel. Ya. Nah, termasuk ungkapan yang Sunan Gunung Jati, hati bagus Allah kabul, maka lahirlah geretak menjero hati teka. Nah, makanya saya belajar itu, belajar memaklumi orang lain. Jadi saya mau membicarakan aib orang lain, taubahnya saya membuka aib sendiri. Seperti saya sama Kang Ghazali ya, saya membicarakan aib Kang Ghazali itu sama membuka aib sendiri. Kenapa? Sebab Kang Ghazali cermin saya cermin Kang Ghazali. Kenapa begitu? Sebab asalnya kita satu, bentuk kita pun bentuk Muhammad sama. Saya juga bentuk Muhammad. Insan kan? Nah, saya juga insan. Coba lihat, letakkan cermin di depan Pak Ghazali, Kang Ghazali. Coba tunjuk dia. Tunjuk Kang Ghazali. Bayang-bayang Kang Ghazali di dalam. Bentuk dan rupanya kan sama sama kita. Ya kan? Dia nunjuk, kita nunjuk, dia nunjuk ke kita. Paham kan? Paham, Pak. Nah, gimana kita mau membaca aib orang lain? Bagaimana kita mau menzalimi orang lain? Sedangkan orang itu kita itu orang. Kalau orang itu bukan kita bukan orang. Kalau bahasa Pariamannya, ugang tuh awak tuh ugang. Kalau ugang tuh indah awak indah ugang. Nah, kalau indah ugang apa lagi kita itu? Sundanya apa itu? Kalau Sunda? Jelema. Jelema, kuring jelema. Nah,
Jelema tah aing. Aing tah jelema. Kuring itu, bahasa kuring itu sebetulnya bahasa orang tua Sunda. Bukan, kuring itu sebetulnya punya nilai makna. Hmm. Kurungan aing. Iya. Aing nu dikurung. Naon? Aing nu dikurung teh eta kasombongan. Anu kudu dikurung teh. Keegoan. Iya. Eta nu kudu dikurung. Mantakna bahasa kuring aing kayak gitu teh. Eta loba anu kudu dikurung. Istilahnya tuh waden. Wah, namanya waden. Nah, itu yang harus dikurung. Iya. Mantakna aing teh saha gitu. Balik lagi ke situ. Tak itu. Keempat unsur tadi. Keempat unsur tadi. Itu balik lagi ke situ. Jadi naon anu kudu ku aing dikurung teh gitu. Ya aing teh naon eta keegoan urang, kesombongan urang, kabedegongan urang. Ya gitu. Akhirnya larinya sebetulnya sama aja, ya lari lagi ke empat unsur tadi. Iya. Gitu. Jadi mengenal aing, gitu. Mengenal diri sendiri. Balik deui kadinya ke empat unsur tadi.